Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedet Negara Priyandi dengan NPM G1F020027. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 20. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas UAS dari mata kuliah Arsitektur SITI. Saya membawakan studi kasus dengan judul Perancangan Enterprise Arsitektur Unipas Moratai menggunakan TOGAF ADM. Baiklah, akan langsung saya mulai ke dalam materi. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap organisasi memiliki sistem tata kelola atau domain bisnis yang berbeda-beda, sehingga visi atau misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dirumuskan pun tentu berbeda antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Dalam menjalankan proses bisnis untuk pengembangan organisasi di era digital saat ini, organisasi membutuhkan arsitektur sistem informasi serta proses data yang cepat dan terukur untuk mendukung pengembangan bisnis organisasi. Salah satu faktor yang mendorong organisasi untuk menerapkan sistem enterprise arsitektur atau EA adalah karena semakin meningkatnya kebutuhan organisasi. Dengan kondisi demikian, organisasi pun akan mengalami masalah dalam proses bisnis yang dijalankannya. Proses organisasi akan kesulitan dan dilema untuk menentukan metode yang tepat dalam penerapan arsitektur bisnis berdasarkan kebutuhan organisasi. Karena banyak pilihan metode atau kerangka yang dapat digunakan sebagai metode untuk memuat keselarasan strategi bisnis dengan teknologi informasi dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Untuk menjawab masalah atau tantangan yang dihadapi, maka organisasi harus menerapkan arsitektur enterprise yang menyediakan suatu kerangka perencanaan agar dapat membuat keputusan TI ke depan yang tepat dan jelas, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah. Dalam menciptakan keselarasan dan sinergitas bisnis dengan teknologi informasi untuk kebutuhan organisasi merupakan salah satu tujuan untuk pengembangan organisasi. Penerapan model Enterprise Arsitektur atau EA pada organisasi adalah untuk membuat perencanaan, perancangan, dan strategi arsitektur bisnis organisasi. Model Enterprise Arsitektur sangat penting diterapkan pada organisasi atau perusahaan karena prosesnya berlanjut hingga pada tahapan implementasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan membuat perancangan arsitektur enterprise teknologi pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di Provinsi Maluku Utara, Universitas Pasifik atau Unipas Moratai. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode TOGAF ADM. Kerangka kerja arsitektur ini dapat dijadikan sebagai metode atau acuan oleh perguruan tinggi atau PT dalam membuat perencanaan interface arsitektur untuk menghasilkan sebuah cetak biru atau blueprint arsitektur sistem informasi dengan berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi, sehingga dalam proses implementasi lebih terukur dan sistematis untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kemudian lanjut ke dalam metode perencanaan menggunakan TOGAF. Dalam penelitian ini akan dibuat rencana induk atau cetak biru blueprint enterprise arsitektur terhadap elemen proses bisnis di Universitas Pasifik Moratai untuk mendukung implementasi TI. Pendekatan penelitian ini dilakukan atas kondisi dan masalah yang dihadapi dalam proses akademik di Universitas Pasifik atau Unipas Moratai, berdasarkan data yang dihimpun melalui observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Maka akan dilakukan proses pemodelan interval arsitektur dengan metode kerangka TOGAF ADM. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 4 proses atau tahapan perencanaan arsitektur dari 8 proses arsitektur yang direkomendasikan oleh framework TOGAF ADM. Yang pertama yaitu fase preliminary. Pada tahapan ini penulis akan menggambarkan ruang lingkup dan kondisi existing di Universitas Pasifik Moratai. Unipas Moratai merupakan satu dari sekian perguruan tinggi swasta PTS yang ada di Provinsi Maluku Utara yang didirikan pada tahun 2013 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nomor 8E0/2013 tentang izin pendirian Universitas Pasifik atau Unipas Moratai di bawah naungan Yayasan Perguruan Moratai, yang terdiri dari 6 fakultas dan 11 program studi. Untuk menuntaskan amanat Undang-Undang Perguruan Tinggi, maka Universitas Pasifik Moratai memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni untuk ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di daerah perbatasan untuk mengatasi berbagai problem demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu fase arsitektur visi. Pada tahap ini, di mana fase arsitektur akan menggambarkan perencanaan arsitektur enterprise untuk memenuhi tujuan strategis organisasi, sehingga para pemangku kepentingan mempunyai perhatian yang besar selama proses implementasi. Visi arsitektur merupakan instrumen yang sangat dibutuhkan dalam menginformasikan konsep arsitektur teknologi informasi kepada pemangku kepentingan untuk membuat keputusan dalam mengatur rencana strategis bisnis pada Unipas Moratai sebagaimana yang direkomendasikan dalam fase persiapan, sehingga dapat menghasilkan perancangan arsitektur sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, fase arsitektur bisnis. Yang pertama adalah proses PMB. Proses penerimaan mahasiswa baru atau PMB merupakan proses yang berfokus terhadap pengelolaan penerimaan mahasiswa baru, mulai dari perencanaan penerimaan, promosi, hingga ada tahapan pendaftaran atau registrasi. Pengelompokan aktivitas-aktivitas dari PMB dapat dilihat pada yang kedua, yaitu proses operasional akademik. Proses operasional akademik merupakan proses yang berfokus pada pengelolaan pelaksanaan pendidikan, di mana proses ini adalah aktivitas utama pada perguruan tinggi, khususnya pada Universitas Pasifik atau Univas Moratai. Proses penyelenggaraan pendidikan akan ditangani oleh bagian Biro Administrasi Akademik atau BAKAPSI. Pengelompokan proses aktivitas-aktivitas operasional akademik dapat dilihat. Yang ketiga, yaitu pelepasan mahasiswa. Proses pelepasan mahasiswa merupakan proses pengelolaan akhir aktivitas mahasiswa dalam studi akademik di perguruan tinggi. Pengelompokan atau proses aktivitas-aktivitas untuk pelepasan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu alumni dan pusat karir. Pada tahapan ini merupakan proses pengelolaan pendataan lulusan dan atau alumni, dimulai dari pendataan tempat kerja, masalah pekerja, jabatan, serta menyediakan media advokasi lowongan kerja alumni. Adapun pengelompokan proses aktivitas alumni. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah fase arsitektur informasi. Pada tahapan ini akan dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu tahapan model arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Pada tahapan implementasinya bukan berarti bahwa arsitektur data akan menjadi fokus utama, kemudian dilanjutkan dengan arsitektur aplikasi, akan tetapi dapat dilakukan sebaliknya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan atau hasil dari studi kasus saya, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas yang sesuai dengan tahapan dan proses penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode TOGAF ADM akan digunakan sebagai alat atau tools untuk menggunakan dan perencanaan arsitektur enterprise pada penelitian ini. Telah menghasilkan rancangan model arsitektur secara umum sebagaimana visi dan misi organisasi. Dari hasil pengelompokan perencanaan sistem informasi dan aplikasi dari 4 proses aktivitas utama yang terdiri dari sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, operasional akademik, pelepasan mahasiswa, serta alumni dan pusat karir, yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi. Universitas Unipas Moratai memiliki harapan bahwa dengan adanya perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi ini akan menghasilkan perbaikan dalam proses kinerja layanan akademik secara kolektif. Arsitektur sistem informasi pada semua unit organisasi yang terintegrasi dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Data dan informasi yang akan dibutuhkan akan diproses. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa materi yang saya sampaikan ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.